Ini coba tak PDF-in. Mudah-mudahan bisa. Oke. Kalau enggak di mana tuh, di post tak isi forum aja, forum diskusi aja. Masuk ke forum diskusi. Coba dari kondisi kualitas, kalau kondisi pandemi seperti ini menurut Anda, baik produk maupun jasa, untuk meningkatkan produktivitas itu apa yang harus dilakukan di kondisi pandemi seperti sekarang, menurut Anda? Strategi pemasarannya, Bu, yang semula mungkin terbuka, sekarang mungkin mengandalkan e-commerce mungkin, Bu. E-commerce itu marketingnya. Terus di proses produksi dan untuk terkait dengan proses produksi dan kualitas pada posisi kondisi seperti sekarang agar bisa tetap eksis perusahaannya, apa yang harus dilakukan di proses produksinya? Menyesuaikan dengan kebutuhan, artinya produksi sesuai dengan permintaan ya, Bu, sehingga ada penghematan dari sisi SDM maupun biaya operasional. Ya, terkait dengan itu. 2 hari yang lalu ada seminar hasil, ada Sempro, enggak ikut hadir ya? Anda kan sudah mulai diminta untuk ikut hadir di Sempro dan Semhas ya? Iya Bu, cuman kita nggak dapat informasinya Bu. Oke. Iya, infonya. Nggak ada info, Bu. Oke. Saya dimaafkan. Padahal saya hampir setiap minggu itu ada menguji Sempro Semhas. Waduh. Mungkin bisa di-sharing Bu nanti kalau ada lagi Bu. Iya, betul. Saya tuh malah linknya selalu saya kasihkan ke mahasiswa bimbingan aja. Padahal saya biasanya suka yang semester lalu saya selalu memberikan ke kelas. Oke. Mohon dimaafkan. The next saya akan kasih ke linknya ke grup ya. Makasih, Bu. Saya benar lupa. Jadi gini maksudnya, yang minggu lalu 2 mahasiswa yang saya telaah itu terkait dengan waste. Dua-duanya masalah waste. Nah, maksud saya poinnya adalah terutama di kondisi pandemi seperti sekarang itu banyak proses produksi harus melakukan banyak penghematan. Penghematan ini bisa di masalah kan produktivitas. Tempo hari kita sudah membahas masalah produktivitas. Produktivitas itu kan rasio antara output dibanding dengan input, gitu kan. Nah, bagaimana meningkatkan produktivitas itu kan meminimize input. Outputnya harus lebih besar banget. Sementara tantangan dari kondisi saat ini adalah output itu masih berkendala. Berkendalanya di output itu adalah permintaan. Tadi siapa tadi bilangnya marketingnya harus kenceng banget. Udah lari ke e-commerce dan sebagainya. Output kita kan sekarang sedang berlomba-lomba bagaimana meningkatkan outputnya itu. Dan poin utama sekarang, kondisi sekarang adalah meminimize input itu sendiri. Oke, makasih. Meminimize input, dan meminimize input itu kan terkait dengan biaya-biaya. Nah, biaya yang dihemat apa? Masalah efisiensinya itu di waktu atau
adanya waste atau waktu yang tersisa, barang yang reject, kemudian otomatis kan menjadi satu barang sisa atau barang reject atau menjadi limbah dan seterusnya. Nah, poinnya di sini adalah hal seperti itu adalah pembagi yang bisa kalau terlalu besar akan terjadi pembagian terlalu besar, maka produktivitasnya rendah atau jangan-jangan bisa rugi. Nah, itu salah satunya yang jalan pintasnya beberapa perusahaan itu kan langsung memotong, memangkas SDM-nya aja dirumahkan. Nah, banyak-banyaknya seperti itu. Tapi sebelum melakukan jalan pintas dengan merumahkan tenaga kerja, maka apa yang harus dihemat di sini? Tadi salah satunya ya udah memproduksi sesuai dengan permintaan aja. Kalau memproduksi sesuai dengan permintaan saja, otomatis permintaannya menurun, berarti kan yang diproduksi juga rendah. Kemana ini tenaga kerja yang lain? Kan terkait terus. Nah, bagaimana upayanya agar selamat, karyawannya selamat, produktivitasnya meningkat, permintaannya pas. Memang ini secara teori kok kayaknya enak banget, tapi secara pelaksanaan Anda boleh membayangkan posisi Anda jika Anda sebagai seorang manajer. Pada saat posisi permintaan sudah menurun. Karena orang di kondisi pandemi untuk hidup aja sudah, si customer untuk bertahan hidup aja sudah mulai kesulitan karena pemasukannya mulai berkurang. Misalnya yang biasa orang-orang rakyat kecil yang biasanya jualan makanan sudah mulai menurun. Nah, mereka daya belinya menurun. Daya belinya menurun terkait dengan produksi yang kita hasilkan. Karena daya belinya menurun, sehingga penjualan menurun. Kalau penjualan menurun, ini terus lingkaran ini. Kalau penjualan menurun, akhirnya produksinya harus diturunkan. Nah, produksinya diturunkan, bagaimana tenaga kerja? Tenaga kerja dirumahkan. Nah, itu udah muter kemana-mana, itu udah harus dipikirkan kondisi seperti itu. Nah, itu terkait dengan produktivitas. Maka, terkait dengan produktivitas ini, apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan oleh beberapa industri, maka dilakukan di sini satu, ada nilai tambah agar bisa bersaing. Satu. Yang kedua, penghematan proses produksi agar benar-benar meminimize waste. Terus di sini bisa ke limbah atau reject-nya barang, bisa ke waktu proses produksi, di mana biasanya ada waktu yang jeda, waktu yang ada pemborosan waktu lah poinnya, itu mulai dikaji, benar-benar dievaluasi, sehingga tidak ada waste, di wasting time-nya itu nggak ada. Oke, itu maksudnya. Bu tanya Bu. Ya, ya. Bu, ini kan mengenai waste Bu. Ya. Waste itu kan kalau di kita tuh bisa juga penjualan jadi downgrade, terus bisa didaur ulang. Ya. Lalu juga ukuran di non standarkan, jadi mengurangin waste-nya terlalu besar gitu Bu. Ya. Nah nanti sisanya yang tidak bisa dipakai kan jadi daur ulang. Nah itu ada metode pengukurannya nggak Bu? Ada apanya? Metode pengukurannya Bu. Oke. Jadi metode pengukuran untuk penghematan waste-nya ini ada benar-benar di produktivitas itu ada macam-macam pengukuran. Jadi gini, kalau penghematan waktu, salah satunya menggunakan metode antrian, itu sudah menghemat waktu antrian satu. Terus kemudian di proses produksi itu di tata letak, itu juga ada poin untuk penghematan waktu di proses produksi. Jadi di pelayanan itu ada di metode antrian. Antrian itu ada di proses.
kemudian bisa juga di hasil akhirnya. Sebentar. Antrian itu terkait dengan proses. Jadi di bahan baku aja, bahan baku masuk. Bagaimana memanage antrian bahan baku ini? Jangan sampai ada bahan baku yang tertahan sehingga menyebabkan kadaluarsa atau expired date-nya itu sudah berpengaruh. Artinya sudah tinggal harusnya punya expired date-nya sampai sebulan, ini gara-gara antrian di pintu gerbangnya kapal dan seterusnya, maka expired date-nya itu sudah menjadi berkurang lah, sudah menjadi semakin sedikit. Harusnya 1 bulan sudah masuk di gudang, ternyata gara-gara antrian, ternyata 20 hari. 10 hari sudah nongkrong di pelabuhan. Nah, ini kan posisi bahan baku. Kemudian di proses produksi, di internal sendiri. Nah, internal itu gara-gara tata letaknya. Tata letaknya bisa mempengaruhi proses produksinya juga semakin lambat. Ini gara-gara tata letak yang nggak pas gitu. Kemudian Maksudnya tata letak itu finish good-nya atau bahan bakunya, Bu? Mulai dari proses. Biasanya ada juga kajian dari satu penelitian atau mungkin Anda melakukan satu tesis itu berkaitan dengan tata letak. Tata letak itu bisa dihemat di mananya. Tuh. Makanya posisi pandemi seperti sekarang itu harus banyak melakukan evaluasi atau kontrol mana yang benar-benar yang bisa dihemat, lakukan penghematan. Dari waktu, kemudian di proses produksi, itu semuanya akan mempengaruhi pembagi dari produktivitas. Mempengaruhi entah itu biaya, entah itu di waktu, itu akan mempengaruhi pada pembaginya ini. Jadi produktivitas itu bisa ditingkatkan sebetulnya dengan output yang sama, inputnya yang bisa diminimize. Meminimize input itu tidak harus selalu mengurangi tenaga kerja. Tetapi inputnya ini sendiri boleh si manajer yang bijak ini mengevaluasi mulai dari bahan baku masuk sampai proses produksi selesai dihasilkan. Itu di mana penghematan-penghematan yang bisa dilakukan. Itu maksudnya, poin intinya itu adalah seperti itu. Jadi bagaimana nanti Anda sebagai seorang pengambil keputusan atau manajerial di situ, bagaimana melakukan penghematan. Jadi beberapa tesis yang kemarin dikaji terkait dengan pandemi, itu banyak melakukan penghematan-penghematan yang utama. Nah, harapannya tidak hanya penghematan dengan merumahkan karyawan. Itu merupakan karyawan itu adalah hal yang terakhir. Karena belum tentu kita nanti bisa mendapatkan atau belum tentu kita mendapatkan orang yang lebih baik atau belum tentu orang yang kita rumahkan itu adalah orang yang punya kompetensi yang kurang gitu loh. Jadi yang paling utama diawali dengan prosesnya ini aja yang dilakukan penghematan. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, hari ini kan terkaitnya dengan statistik proses kontrol. Tak coba lagi sekali lagi, kalau tidak, ini yang ketiga terakhirnya sudah tak bikin PDF lagi. Kalau bisa syukur alhamdulillah, nggak bisa tak isi dengan bunyinya di post itu forum diskusi, nanti materi masuk di WA group, paling gitu aja. Tuh kan tinggi soalnya kalau di PDF kan, tadi kan cuman 4.425. Kalau yang di PDF kan tadi malah jadi 10.000.
Gitu. Coba ada lagi masalah penghematan. Kemudian di kualitas. Nah, terkait produktivitas itu terkait dengan kualitas. Bagaimana? Sorry, Mas. Matiin aja nih, ganti ke forum. Oke. Sebentar, saya mau mengisi di sini forum aja ya. Nah, sekarang diskusi kualitas. Gimana? Meningkatkan produktivitas terutama di era pandemi. Kalau mengukur kualitas produk gimana kira-kira menurut Anda? Yes. Udah ada isinya tuh. Apa namanya postnya, yang penting ada isinya dulu. Ya Bu, makasih Bu. Daripada nanti dimarahin nanti kok ndak ono isine. Itu Ibu masukin forum Bu ya? Ya udah masuk ke forum itu, forum diskusi aja. Materinya? Enggak ada, cuman itu nanti materinya lewat di WA grup aja. Habis ini mau tak buka WA aja saya di sini. Ya Bu. Nah, sekarang saya meminta coba sebelum saya masukin ke materi di WA grup, menurut Anda nih untuk meningkatkan kualitas, mengukur kualitas itu seperti apa sih? Terutama yang di perusahaan-perusahaan ini atau yang konsultan tadi, Mas, siapa Mas? Kalau mengukur kualitasnya bagus, kualitasnya nggak bagus, satu. Terus berikutnya bagaimana melakukan bahwa kualitas ini mengukur kualitas ini. Sebenarnya mengukur kualitas saya kasih tambahan ya. Mengukur kualitas itu sebetulnya pertama kali harus menentukan standar. Nah, jadi bagaimana? Tadi kan saya ngasih apa di diskusi tadi bagaimana mengukur kualitas. Sebetulnya saya kasih jawaban adalah pertama itu adalah menentukan standar. Nah, bagaimana menentukan standar kualitas? Bagaimana menentukan standar kualitas? Setelah standar itu baru bisa diukur berapa Mungkin variasi yang boleh ditolerir. Nah, itu maksudnya. Ya, monggo silakan dikomentari. Ya, biasanya kita sudah memiliki SOP Bu terkait dengan kualitas parameter. Itu biasanya disesuaikan dengan peraturan biasanya Bu, SNI dari pemerintah atau sesuai dengan kondisi pasar Bu untuk grade-grade-nya. Masih Bu. Oke, ada lagi? Kalau di apa namanya? Perusahaan yang sudah go public itu pakai ISO pastinya. Jadi standar yang sudah ada ditentukan.
Nah, sekarang yang saya minta adalah bagaimana menentukan standar. Anda punya produk deh, startup. Terus Anda mau menentukan standar, itu seperti apa? Mungkin ini Bu, apa namanya, pertama penelitian terhadap pasar mengenai persepsi konsumen, Ya, terhadap kualitas produk, terus mungkin pendekatannya berdasarkan value Bu. Itu aja tuh brainstorming, struktur, analisis terhadap konsumen. Mungkin itu yang dasar-dasarnya sih Bu. oke. Nambahkan Bu dari Pak Ali. Oke. Selain penelitian pasar dan juga brainstorming, mungkin juga kita bisa melakukan benchmarking, Bu. Jadi kita benchmarking dengan standar yang sudah ada oleh produsen yang sudah ada gitu ya. Nah, itu kita ambil rata-ratanya, dan seandainya kita masih bisa improve, kita bisa tingkatkan kualitas produk kita gitu. Ya. Jadi pertama kali kita melihat pada mana yang akan kita tuju. Jadi misalnya saya punya startup. Tadi katanya Mas Fitra itu benchmarking, lihat produk yang sudah jadi, kemudian sasaran pasar kita ke arah mana, Ya. baru di situ bisa kita menetapkan satu standar dari produk itu sendiri. Nah, kalau standar kerja gampang melihatnya, tapi kalau produk itu kita bisa menentukan seberapa kualitas kita. Pertama kali ya tadi tadi Pak Ali bilang brainstorming boleh. Kemudian ditambahkan sama Mas Fitra itu adalah benchmarking dengan produk yang sudah ada. Terus berikutnya baru kita menentukan sendiri positioning diri akan di mana. Jadi saya ulang, setelah brainstorming, lakukan benchmarking, baru setelah itu kita lakukan positioning diri. Baru kita bisa menentukan inilah titik kualitas produk yang akan kita capai. Nah, terkait dengan statistik proses kontrol, itu nanti terkait mencari variabilitas atau mencari range antara interval batas kebolehan kita, karena namanya kualitas itu bukan hal yang baku kayak 1+1 sama dengan 2, tetapi namanya di proses itu bisa 2 lebih sedikit, 2 kurang sedikit. Nah, itulah maksudnya yang ada di statistik proses kontrol itu untuk menentukan ada batas atas, ada batas bawah. Biasanya ada LUL dan LCL-nya itu. Batas atas dan batas bawah. Berapa bolehnya? Nah, untuk menentukan berapa bolehnya, berapa persen bolehnya kelebihan atau kekurangan, itu di awal pertama kita boleh menentukan sendiri. Kemudian kalau kita nggak punya historical data, tetapi kalau kita punya historical data, maka kita bisa membuat rata-rata, kemudian bolehnya sekian. Itu untuk menentukan batas atas, batas bawah. Sebentar, ini masuk ke WA grupnya. Muter suara. Aduh.